Bagaimana kalau ternyata apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan itu menjadi kenyataan secara tiba-tiba, secara ajaib. Apapun itu, misalnya pernikahan, punya anak, punya rumah, atau punya mobil, punya iPhone, apapun itu. Entah itu impian yang sedang kita kerjakan, entah itu rencana yang sudah kita upayakan, entah itu keinginan yang bahkan hanya sekedar ingin saja, belum ada upaya-upaya nyata yang kita lakukan untuk itu. Bagaimana kalau itu semua, atau katakanlah satu saja, bagaimana kalau tiba-tiba apa yang kita inginkan itu, apa yang kita impikan itu tiba-tiba menjadi nyata? Bagaimana kalau tiba-tiba secara ajaib apa yang kita inginkan, apa yang kita mau itu diwujudkan oleh semesta? Apakah kita siap? Artinya ketika kita menginginkan sebuah rumah, misal ada rumah yang sudah sekian lama dijual, terus kita kepengen beli, kita sudah mengumpulkan uang, tapi masih jauh tabungan kita dengan harga rumah itu. Tiba-tiba kita bisa memilikinya. Katakanlah tiba-tiba rumah itu diberi ke kita, entah bagaimanapun ceritanya, secara ajaib. Misalnya kita dapat uang, terus uangnya benar-benar pas untuk membeli rumah itu, kemudian kita beli tanpa pikir panjang. Apa selanjutnya? Artinya setelah rumah itu kita berhasil miliki, apakah kita siap untuk memilikinya? Atau misalkan kita pengen mobil baru, tapi kita hanya sekedar ingin, belum ada menabung, belum ada belum ada melakukan apapun, hanya keinginan saja. Lalu tiba-tiba misalnya bank yang kita pakai itu membuat door prize, kemudian door prize-nya itu dilalah mobil yang kita inginkan itu, kemudian kita menang door prize, dapat mobil itu. Apakah kita siap untuk memakai mobil itu, untuk memakai rumah tadi itu? Apakah kita siap untuk menerimanya? Artinya ketika kita menginginkan sesuatu, kita tentu siap untuk memperjuangkannya. Kita siap untuk berupaya mendapatkannya. Tapi apakah kita sudah memiliki bayangan, gambaran setelah memiliki rumah itu, setelah memiliki mobil itu, setelah punya iPhone baru, setelah menikah, setelah punya anak, mau apa? Artinya kalau memang semesta berbaik hati, kalau memang Tuhan mengabulkan doa kita, apakah kita siap untuk menjaganya, untuk mempergunakannya, mengoperasionalkannya, untuk apa lagi kira-kira, merawat mungkin?
Karena tentu misal kita menginginkan sebuah rumah, terus rumah itu tiba-tiba kita miliki. Karena bisa saja rumah yang kita inginkan itu menyimpan sesuatu. Misalnya ternyata perlu perbaikan. Karena kalau orang jualan itu biasanya yang rusak-rusak atau bagian jeleknya itu kan nggak diberitahu biasanya. Atau misalnya setelah kita tempati rumah itu ternyata pengap, panas atau lembab, sehingga perlu dilakukan renovasi, perlu dilakukan perubahan bangunan gitu. Apakah kita punya dana untuk merenovasi itu tadi? Atau misal seperti mobil, kita menginginkan mobil itu, kita tiba-tiba mendapatkan mobil itu, setelah kita pakai ternyata tidak bisa digunakan untuk membawa keluarga karena kecil, karena sempit, atau karena apa. Atau misal ketika kita dan pacar kita tiba-tiba dimudahkan segalanya untuk menikah, pernikahan itu terjadi. Setelah itu terungkap fakta-fakta tertentu yang membuat kita kaget gitu. Wah, ternyata aku dan pacarku yang sekarang jadi istriku itu susah untuk berada di kamar yang sama, karena ketika tidur aku suka tidur dalam keadaan kamar gelap, sedangkan istriku tidak. Atau misal ketika kita pengen iPhone, terus kita mendapatkannya secara ajaib, meskipun kita tidak melakukan apapun, kita jadi sadar, tiba-tiba jadi tahu bahwa wah, iPhone yang seri ini ternyata cepat panas, ternyata tidak support untuk mendukung kegemaranku bermain game misalnya, dan lain seterusnya. Artinya doa kita yang dikabulkan atau keinginan kita yang tercapai itu bisa saja merupakan bisa saja keinginan kita yang tercapai itu mengantarkan kita kepada keinginan kita yang lain. Dan keinginan yang baru inilah yang ternyata nanti kita sadari, inilah yang ternyata aku inginkan, bukan keinginan yang pertama. Atau misal ketika diberi mobil tadi, setelah mendapatkan mobil yang kita inginkan itu, ternyata mobil yang seperti ini hanya cocok kupakai jika aku masih lajang misalnya, karena cukup untuk diriku, cukup untuk teman-temanku, atau cukup untuk pacarku atau istriku, tidak cukup untuk membawa satu keluarga komplit begitu. Sehingga setelah keinginan itu tercapai dan kesadaran baru muncul, mobil itu dijual, kemudian dibeli mobil yang lebih besar. Artinya apa ya? Ini soal keinginan, soal perjuangan gitu ya. Artinya dengan pengetahuan kita sekarang, dengan pemahaman kita yang sekarang, dengan lingkungan kita yang sekarang, informasi yang kita terima sekarang, mungkin kita ingin yang ini. Dengan pertimbangan yang ada, dengan menilai tujuan kita dan nilai diri kita sendiri, kita bisa menargetkan di titik A misalnya. Kemudian di tengah jalan kita menemukan sesuatu yang baru, kita bertemu dengan orang baru, kemudian orang baru itu memberi insight yang baru untuk kita,
Entah di tengah jalan kita bertemu dengan sebuah peristiwa yang membuat kita tergugah atau bahkan reset begitu. Jadi semua pengetahuan kita yang menjadi keyakinan kita oleh karena satu peristiwa besar, satu peristiwa penting itu kita jadi memikirkan ulang, mencari prinsip yang baru, sehingga arah kita berbelok dari tujuan kita awal. Atau katakanlah dengan keadaan kita yang sekarang, pengetahuan kita yang sekarang, pengalaman kita yang sekarang, link yang kita punya sekarang, kita bisa sampai ke titik A. Tapi setelah sampai di titik A, kita melihat ke belakang sebentar, ternyata di tengah jalan menuju titik A ini, aku mendapatkan sesuatu, aku memperoleh sesuatu, atau aku bahkan dikurangi sesuatu, sehingga ketika sampai di titik A, aku jadi sadar bahwa titik A tidak cocok untukku. Aku harus pindah ke titik A, B misalnya. Sama-sama A tapi ini A, B gitu. Maksudnya adalah kehidupan ini begitu fleksibel. Manusia ini begitu rentan gitu ya. Dan dengan semakin kencang informasi, kita jadi semakin cepat berubah. Tidak hanya perubahan perasaan, tetapi juga perubahan konsep atau perubahan arah hidup gitu. Dan hal-hal seperti ini, gambaran-gambaran seperti tadi itu, seakan-akan membuat kita itu tidak perlu memasang target lagi. Karena mungkin setelah berkali-kali katakanlah gagal mencapai target, katakanlah targetnya tercapai tapi ternyata rasanya atau kebanggaannya tidak sebegitunya, atau katakanlah ketika kita memasang target, memasang tujuan, ternyata serba dibatasi oleh keluarga kah, atau oleh teman-teman, atau oleh lingkungan begitu, sehingga banyak patah hati yang terjadi ketika kita memasang target, entah itu tidak sesuai ekspektasi atau tidak memperoleh dukungan-dukungan begitu. Dan kemudian terjadilah kecenderungan hidup ini tidak perlu dipasang target. Entah itu target jangka panjang, jangka menengah, atau jangka pendek. Jadi hidup ini hanya sekedar living day by day saja. Hidup hari ini ya sudah, sambung besok. Hidup yang kemarin ya sudah, besok gak usah diulangin. Gak usah ribet, gak usah capek-capek nyusun rencana, gak usah pasang resolusi tahun depan, gak perlu mereview setahun ke belakang. Ya udah, hari demi hari saja. Aku gak tahu apakah yang kuamati ini valid atau bagaimana, tapi sepertinya ada kecenderungan begitu. Seperti putus asa, seperti apa ya? Seperti bisa jadi juga hidup ini kehilangan daya tariknya mungkin. Bisa jadi juga dibanding mencapai target kita sendiri, lebih baik membantu orang lain mencapai targetnya. Atau apa yang membuat orang itu jadi
seperti terengah-engah begitu. Kalaupun masih ada yang pasang target, pasang tujuan, dia seperti malas-malasan mungkin. Atau malah orang-orang zaman sekarang itu sudah susah untuk lari maraton gitu. Maraton yang jarak panjang, jarak jauh, napasnya sudah pendek, staminanya terbatas, susah untuk konsisten, pikirannya terdistraksi terus. Kalau dari scroll TikTok itu katanya berpengaruh ya. Artinya ketika mengganti-ganti tontonan di layar, 1 detik tonton lewatkan, 2 detik tonton lewatkan, kita jadi tumpul gitu. Katanya begitu. Ya karena seperti kata John Kennedy kalau nggak salah ya, kalau kamu ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama rombongan gitu. Tapi kalau ingin jalan cepat, jalanlah sendirian. Bahkan orang yang jalan sendirian saja nggak tahan untuk jalan cepat. Serba terseok-seok sepertinya. Ya artinya kita perlu, minimal aku perlu mempertanyakan lagi. Apalagi setelah dilanda badai bosan selama beberapa waktu belakangan ini. Mungkin itu juga yang men-triggerku untuk bertanya kembali, mau ku apakan hidupku ini? Sudah seberapa baik aku mengelola kehidupanku ini? Sudah di jalan yang benarkah aku ini? Gitu kan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu begitu ya, untuk mencerahkan atau mungkin untuk membangkitkan rasa semangat lagi. Kok lemes? Kenapa? Butuh istirahat? Istirahat kita. Istirahat gak mempan, gak berpengaruh, kita bincangkan lebih serius lagi. Mau ganti arah? Kita persiapkan bahan bakarnya. Mau putar balik? Kita bincangkan juga. Jadi harus harus disesuaikan juga. Karena ketika kita bergerak bersama gerombolan, porsinya harus sama. Kalau memang bergerak sebagai gerombolan, yang satu melangkah, yang lain harus melangkah. Yang lain tidak melangkah, sisanya harus tidak melangkah, harus berbarengan. Melangkah bersama-sama atau tidak melangkah bersama-sama. Ya, sejumput pertanyaan yang mungkin perlu untuk menjadi refleksi menjelang pertengahan tahun, mereview kehidupan di semester pertama.